Bab 61. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Jelas bukan kerugian untuk menukar 100 telur ayam Phoenix Pelangi dengan metode kultivasi tingkat emas biasa karena metode kultivasi tingkat emas biasanya bernilai ribuan koin emas, dan jika menyangkut aura tempur elemen gelap, nilainya 10 kali lebih tinggi. Watson mengusap dagunya, dan matanya menampakkan cahaya yang cemerlang. Bukannya aku tidak percaya pada kredibilitasmu, Nona Nightingale, tetapi aku tidak yakin apakah aku memiliki bakat untuk mengolah aura tempur elemen gelap. Aku harap kau akan membiarkanku melihat buku panduan kultivasi yang telah kau sebutkan, dan kemudian aku akan memutuskan apakah akan menerima usulanmu. Baiklah, Nightingale berpikir dengan hati-hati sebelum dia mengangguk setuju. Permintaan Watson tidak berlebihan, itu sejalan dengan karakternya yang berhati-hati. Selain itu, dia telah memakan banyak telur ayam Phoenix Pelangi dalam 2 hari terakhir murni sebagai hadiah. Dia harus membiarkan Watson melihat teknik kultivasi yang sedang dia kembangkan. Setelah dia memutuskan, Nightingale mengulurkan tangan kanannya yang ramping keluar. Bola kabut hitam menyala perlahan muncul dari bayangan yang bergoyang di belakangnya. Bola itu membawa buku kuning tua dengan beberapa simbol misterius yang digariskan dalam kata-kata kuno. Dia mengendalikan buku itu untuk terbang ke arah Watson. Nightingale berkata, "Ini adalah teknik kultivasi yang aku praktikkan. Kamu hanya perlu membolak-balik bagian pertama. Sebelum kamu menjadi prajurit tingkat emas, sebaiknya jangan membaca bagian kedua. Ini saranku untukmu, buka saja bagian pertama. Jika kamu beruntung, kamu hanya perlu beberapa hari untuk mendapatkan aura tempur elemen gelap tingkat besi." Watson melirik Nightingale dengan heran. Dia tidak menyangka Nightingale menyembunyikan teknik kultivasinya di dalam bayangan. Namun, bayangannya tampak bergerak seperti makhluk hidup dengan cukup ruang untuk menampung barang. Itu menunjukkan keajaiban aura tempur Nightingale. Ketika seorang prajurit mencapai level tinggi, dia akan mirip dengan penyihir di beberapa area. Watson percaya bahwa ada lebih banyak tempat ajaib untuk dijelajahinya. Aku harap aku memiliki bakat untuk mengolah aura tempur elemen gelap, kata Watson. Tidak masalah jika dia tidak melakukannya, bagi para kultivator prajurit, tidak sulit bagi mereka untuk berkultivasi. Bahkan jika mereka tidak memiliki bakat untuk aura tempur, mereka dapat memahami elemen khususnya selama mereka bekerja keras. Satu-satunya perbedaan adalah kecepatan mereka untuk mencapainya, misalnya, mereka yang memiliki bakat untuk mengolah aura tempur elemen cahaya dapat memperolehnya dalam sehari, dan mereka yang tidak memiliki keterampilan mungkin membutuhkan waktu sebulan atau bahkan setahun. Itulah sebabnya banyak penjaga menyerah pada pelatihan aura tempur elemen cahaya meskipun mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu. Itu hanya akan membuat mereka lebih lemah jika mereka berlatih dengan sangat keras. Watson tidak begitu peduli. Ia ingin berlatih aura tempur elemen gelap bukan untuk menjadi lebih kuat, melainkan untuk menyempurnakan fusi aura tempurnya seperti yang selalu dilakukannya. Ia telah menggunakan 4 jenis aura tempur untuk memadukan aura tempur elemen terang, dan dengan tambahan aura tempur elemen gelap, ia akan mengumpulkan semua jenis aura tempur. Ia tidak tahu apa yang akan dihasilkan dari kombinasi itu. Ia membuka buku di tangannya dengan penuh harap. Di halaman pertama, ia melihat banyak simbol hitam yang rumit, sulit dipahami. Ia tidak mengenalinya, tetapi makna yang sesuai muncul di benaknya. Bang! Itu adalah suara yang lembut, tangan Watson yang memegang buku itu tidak bergerak. Api hitam samar muncul dari bayangan dan menyala dengan tenang, itu membuat bayangannya tampak seperti hidup dan sedikit terdistorsi. Nightingale, yang berada di sebelahnya, dengan santai memasukkan telur yang sudah dikupas ke dalam mulutnya dan mengangguk dengan hati-hati. Orang ini cukup berbakat dalam mengolah aura tempur elemen gelap. Ia telah memperoleh sedikit aura itu dalam waktu yang singkat. Saya pikir dia akan menjadi prajurit elemen gelap tingkat besi dalam seminggu. Dalam waktu kurang dari setahun, dia akan dapat meningkatkannya ke tingkat perak. Saya mendengar bahwa dia adalah prajurit tingkat perak, dan dia memiliki bakat untuk menguasai aura tempur elemen terang dan gelap pada saat yang bersamaan. Luar biasa, Nightingale menatap Watson seolah-olah dia sedang melihat bintang yang sedang naik daun. Dalam hatinya, dia memuji Count Sylvane atas pandangannya yang jauh ke depan. Tidak heran dia sangat menghargai kastil bulan hitam.
Ternyata dia telah meramalkan kekuatan pemiliknya, selama Watson tumbuh dengan sehat, dia pasti akan mendominasi perbatasan dan menjadi orang yang sebanding dengan kaum perbatasan. Ketika dia memutuskan untuk menyampaikan apa yang telah terjadi di kastil kepada kaum perbatasan, perubahan tiba-tiba terjadi. Watson, yang baru saja menguasai sedikit aura tempur elemen gelap, tiba-tiba menutup buku di tangannya dan menutup matanya. Dia sedikit mengernyit kesakitan, dan alisnya berubah menjadi rona keemasan dengan kecepatan cahaya. Rambut coklatnya juga tertutup lapisan api yang terbakar dengan cepat. Di belakangnya, bayangan itu menggeliat, dan api hitam menutupi kaki dan tubuh bagian bawahnya dengan lapisan kegelapan lainnya. Bayangan dan cahaya membentuk batas yang jelas. Tuan, Anda gagal menyatu dengan aura tempur elemen terang dan gelap untuk pertama kalinya. Silakan pilih untuk menyerah atau terus mencoba. Jika Anda memutuskan untuk melanjutkan, itu mungkin meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan, tetapi itu juga dapat membahayakan dunia. Notifikasi sistem bergema di telinganya. Watson merasakan sensasi tercabik dari dalam tubuhnya saat sudut mulutnya berkedut. Dia tidak menyangka bahwa menggabungkan aura tempur elemen terang dan gelap akan sesulit itu. Itulah pertama kalinya dia gagal menggabungkan sesuatu. Dia merasa bahwa elemen terang dan gelap bahkan lebih berlawanan daripada elemen air dan api. Rasanya seperti harapan dan kehancuran tidak dapat dicampur sama sekali. Sedikit kontak dengan mereka akan menyebabkan kehancuran total. Rasanya seperti gunung berapi meletus, dan itu menyebabkan daging dan darah Watson hancur. Teruslah mencoba. Watson mengatupkan giginya saat dia menyempitkan sedikit aura tempur gelap lagi. Sistem mengatakan bahwa penggabungan aura tempur terang dan gelap akan menyebabkan kerusakan pada dunia, tetapi dia sama sekali tidak mempercayainya. Dia hanyalah seorang prajurit tingkat perak. Dia bahkan tidak layak mendapatkan perhatian bangsawan perbatasan, apalagi dunia. Sistem pasti ingin menakut-nakuti dia, tetapi dia tidak peduli. Jika dia harus melukai dunia untuk menjadi lebih kuat, biarlah. Penggabungan kedua gagal. Lanjutkan. Percobaan ketiga gagal. Gagal. Sistem terus mengulang suara kegagalan hingga penggabungan ke-8 Watson. Kemudian, akhirnya, gema pemberitahuan yang berhasil bergema di telinganya. Selamat, Master, atas penggabungan yang berhasil. Anda telah menciptakan elemen yang bukan milik dunia ini, kekacauan. Karena ini adalah pertama kalinya Anda menciptakan elemen yang bukan milik dunia ini, Anda telah menerima hadiah tambahan. Anda telah memperoleh alat kelas dunia, sumber sihir. Kekacauan. Selamat, Master, aura tempur di tubuh Anda telah berhasil diubah menjadi elemen kekacauan. Kekuatan Anda telah dinaikkan ke tingkat emas. Jadi penggabungan cahaya dan kegelapan adalah kekacauan, dunia ini tidak memiliki elemen seperti itu. Tidak heran sistemnya terus gagal. Menciptakan elemen yang bukan milik dunia ini sebanding dengan para dewa dari mitos. Tidak, bahkan para dewa tidak dapat melakukannya. Yah, setidaknya sang pencipta dapat melakukannya. Sistem yang telah terikat padaku ini terlalu kuat. Watson mendesah. Dia selalu menggunakan sistem fusi sebagai sihir fusi. Sepertinya sistem itu bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ada banyak rahasia yang menunggu untuk dia jelajahi. Pikiran itu melintas di benaknya, dan perubahan besar yang datang bersama tubuhnya mengganggu pikirannya. Setelah Watson menyatu dengan aura yang kacau, sepasang sayap merah menyala muncul di punggungnya. Itu adalah sayap Phoenix, diikuti oleh sepasang sayap suci yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, sepasang sayap gelap yang tampak seperti sayap kelelawar muncul di punggungnya. Ada 3 pasang sayap, masing-masing berbeda dan memancarkan aura yang khas dan kuat. Kemudian, 3 pasang sayap itu menghilang secara bersamaan dan bergabung menjadi 2 kelompok arus udara abu-abu. Mereka tampak seperti pupil dewa yang menghadap ke dunia. Saat pupil abu-abu itu muncul, para penjaga yang telah berlatih di sekitar Watson berlutut, satu demi satu. Mereka berani melihat Watson. Jika mereka melihat tuan muda itu, bahkan untuk sesaat, mereka akan merasakan sakit yang menusuk di mata mereka. Apa yang terjadi? Nightingale baru saja mengambil telur ayam Phoenix pelangi lainnya. Sebelum dia berhasil memasukkannya ke dalam mulutnya, telur itu jatuh dan berguling di tanah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dia mengabaikan telur itu. Dia hanya melihat Watson. Dia melihat pilar cahaya abu-abu yang tidak jelas telah muncul di tubuh Watson, kemudian, itu telah melesat lurus ke langit. Pilar cahaya abu-abu itu adalah cahaya redup yang tampaknya tersembunyi oleh sinar matahari.
Sulit bagi orang biasa untuk membedakannya. Nightingale adalah elit tingkat emas. Dia hampir tidak bisa melihatnya karena dia dekat dengannya. Apa-apaan ini? Nightingale menatap cahaya abu-abu di tubuh Watson. Ketika terbang ke langit, itu samar-samar membentuk simbol ilusi yang berongga dan penuh dengan garis-garis bergerigi. Matanya perih ketika dia melihatnya, dan dia tidak bisa menahan tangis. Dia tidak menyadari bahwa ada dua sosok berbeda di bawah simbol ilusi itu. Mereka adalah matahari, yang mewakili cahaya, dan bulan, yang mewakili kegelapan. Lebih jauh, tanda-tanda lain telah muncul di bawah sosok matahari, itu adalah simbol bumi, api, air, angin, dan lainnya juga. Bumi, api, air, angin, cahaya, dan kegelapan adalah 6 elemen dasar dunia. Namun, pada saat itu, elemen baru yang disebut kekacauan telah muncul bersama mereka. Saat itu muncul, ia telah menyatu dengan dunia dan menyebar ke daerah sekitarnya. Di peternakan Kastil Blackmoon, Golden Flash menarik kembali 6 pasang sayapnya saat ia melangkah di depan ayam Phoenix Pelangi, ia ingin menunjukkan supremasinya. Namun, ayam Phoenix Pelangi telah mengabaikannya. Kembali ketika Watson belum menyatukan ayam wangi pentakolor, kecuali Kaisar Clark, ayam-ayam lainnya telah memperlakukan Golden Flash dengan hormat, dan Chimera itu sudah terbiasa dengan itu. Ketika ayam wangi pentakolor menyatu, ia telah mewarisi kepribadian Kaisar Clark. Golden Flash tidak dapat menerimanya, jadi ia telah bekerja keras untuk menaklukkan ayam sombong itu. Pada saat itu, gelombang tak terlihat datang dari luar. Itu mengubah struktur udara, yang menyebabkan tubuh Golden Flash bergetar. Pupil emasnya yang melebar adalah kekalahan, dan kemudian rasa takut muncul. Tubuhnya tumbuh lebih besar sampai menjadi bentuk aslinya, Chimera emas bersayap 6 dengan 3 kepala dan ekor ular piton. Ia melihat ke arah Watson. Pada saat itu, ia merasakan aura penciptanya. Ayam Phoenix Pelangi, keturunan dari garis keturunan binatang suci kuno, Phoenix, tidak jauh lebih baik. Ia juga menundukkan kepalanya yang sombong. Aura itu mulia dan kuno. Bahkan jika itu adalah Phoenix asli, ia harus menunjukkan rasa hormat. Aura itu menyebar dari tubuh Watson ke seluruh dunia. Orang-orang biasa hanya akan merasa seolah-olah suhu udara yang mereka hirup telah turun. Tidak ada yang tidak biasa, tetapi semakin kuat orang itu, semakin mereka akan merasakan fluktuasi itu. Di kastil peri di perbatasan, Sylvan berdiri di paviliun saat dia mengulurkan tangan untuk meraih kekosongan. Udara diterangi dengan 6 simbol sihir elemen dasar, tanah, api, air, angin, cahaya, dan kegelapan. Simbol ilusi mata berwarna abu-abu gelap telah muncul di tengah simbol-simbol tersebut. Kekacauan, elemen dasar ketujuh telah muncul di dunia. Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu untuk mengubah komposisi dunia sendirian? Apakah mereka elit tingkat berlian, atau seseorang yang hebat dari profesi tertentu, atau bahkan dewa yang jatuh dari langit? Sylvan membuat tebakan yang berani, sudut bibirnya melengkung menjadi senyum pahit. Dia adalah elit tingkat platinum, dan dia telah menguasai ribuan mantra. Selain beberapa mantra yang hilang yang telah dilupakan oleh sejarah, ada juga beberapa mantra agung tingkat tinggi. Tidak ada yang tidak dia ketahui, obsesinya dengan sihir berasal dari gangguannya yang mulia, elegan, dan sampai batas tertentu, obsesif-kompulsif sebagai peri. Saya yakin seseorang menggunakan kekuatan yang mengerikan untuk mengubah dunia. Orang yang menciptakan jalan baru ini tidak jauh dari sini. Kemungkinan, dia juga ada di kerajaan. Sepertinya aku harus mengirim pengawal bayangan untuk menyelidiki masalah ini. Sebagai penyihir terkuat di kerajaan, aku ingin menguasai sihir yang berhubungan dengan elemen ini secepat mungkin. Elemen dasar dunia tidak terpaku pada tanah, api, air, angin, dan kegelapan. Sebaliknya, mereka lebih beragam. Sylvain pernah menyelidiki reruntuhan yang berisi catatan tentang negara yang hilang dari 1000 tahun yang lalu. Dokumen-dokumen yang digali di reruntuhan itu menyebutkan bahwa dunia telah mengalami setidaknya 5 era. Ketika dunia lahir, Sang Pencipta telah menciptakan 22 elemen sihir dasar. Ketika peradaban itu hilang sekitar 1000 tahun yang lalu, hanya ada 8 elemen dasar yang tersisa di dunia. Yaitu tanah, api, air, angin, kegelapan, cahaya, dan racun. Elemen-elemen dasar itu berasal dari zat tertentu di pusat dunia yang dikenal sebagai sumber sihir.
Bencana alam yang dahsyat atau serangan yang sebanding dengan kekuatan dewa dapat merusak sumber sihir dan menyebabkan dunia kehilangan elemen sihir tertentu secara permanen. Peradaban yang hilang dari 1000 tahun yang lalu telah bertempur memperebutkan wilayah dengan dua peradaban lainnya. Akibat dari pertempuran itu terlalu dahsyat, dan sumber-sumber sihir guntur dan racun pun rusak. Hal itu mengakibatkan serangkaian bencana yang menyebabkan hancurnya ketiga kerajaan kuno. Karena sumber sihir dapat dihancurkan, tentu saja, sumber itu juga dapat diperbaiki. Sylvane memahami hal itu. Ia menduga bahwa elemen chaos pernah ada di dunia ini karena para penyihir yang mengembangkan diri. Ia hanya ingin mengetahui karakteristik elemen chaos. Entahlah, apa kekuatan sihir yang tercipta dari elemen chaos. Gumam Sylvan dalam hati. Dia tahu bahwa beberapa sumber sihir yang baru diperbaiki tidak terlalu kuat, mereka hanya berada di tingkat emas atau platinum. Dengan kata lain, mereka yang mempraktikkan sihir itu akan mencapai batasnya saat mereka mencapai tingkat platinum. Namun, karena terlalu banyak pesaing, mereka mungkin tidak akan mencapai tingkat emas. Bagaimanapun, sumber dayanya terbatas. Sumber sihir yang telah terlahir kembali akan membutuhkan jutaan tahun untuk pulih sepenuhnya. Sylvan punya alasan untuk meragukan kekuatan elemen yang sebenarnya. Namun, saat dia melihat simbol elemen kacau di atas matahari dan bulan, dia pikir itu tampak seperti dewa yang melihat dunia. Dia menghilangkan kegelisahan di hatinya, matanya dipenuhi dengan antusiasme. Di markas besar persekutuan penyihir di kerajaan Naga Suci. Seorang lelaki tua dengan janggut sepanjang lantai dan topi runcing di kepalanya terbaring di sebuah ruangan yang dipenuhi bintang. Tiba-tiba, sebuah bintang di kehampaan menyala, itu menyebabkan lelaki tua itu membuka matanya dan melompat. Seseorang telah menciptakan elemen baru yang disebut kekacauan, menggunakannya sebagai pendukung untuk mengubah komposisi dunia. Lelaki tua itu mengulurkan tangan dan menarik bintang yang bersinar itu ke arahnya. Sebuah bintang yang terbungkus kabut abu-abu muncul di tangannya. Itu tampak seperti hiasan, tetapi juga tampak seperti gambar bintang kuno di tanah. Elemen ini berperingkat lebih tinggi daripada elemen terang dan gelap. Astaga, keberadaan kuno misterius mana yang telah membangkitkan sumber kekuatan magis yang begitu mengerikan. Kita harus memberitahu semua penyihir di kerajaan tentang ini. Kita harus mengendalikan kekuatan baru ini. Lelaki tua itu melemparkan bintang itu dengan jentikan tangannya. Dia mengangkat kakinya, dan sebuah pintu perunggu tinggi yang berkilauan dengan cahaya bintang muncul di depannya. Kemudian, pintu itu menghilang bersamanya. Riak-riak yang disebabkan oleh tubuh Watson telah menyebar ke seluruh kerajaan Naga Suci dan memengaruhi seluruh benua dan lautan di sekitarnya. Tidak seorang pun tahu seberapa jauh kerajaan Naga Suci dari ujung dunia. Magma bergolak di tanah, dikelilingi oleh gunung berapi yang menjulang tinggi yang kadang-kadang memuntahkan api yang membakar. Pupil emas besar berkelebat dan menghilang di bawah retakan di kedalaman magma. Kemudian, terdengar raungan naga raksasa. Dunia telah berubah. Akulah Raja Naga Agung, Konstantin, Raja Perunggu dan Api yang melambangkan kehancuran, dan aku akan terlahir kembali. Sementara itu, di lautan tak berujung dan ganas yang jauh dari daratan. Awan gelap berkumpul dan mengumpulkan petir. Laut telah naik 100 meter dan mengembun menjadi pusaran air. Seorang wanita cantik berekor ikan dengan trisula emas di tangannya dan mahkota 3 di kepalanya memandang ke kejauhan. Sumber sihir lain yang menyusun dunia. Apakah ini baik atau buruk bagi ras kita? Para pemimpin semua ras di dunia, kaum elit yang melampaui tingkatan platinum, merasa gugup karena perubahan yang mereka rasakan. Mereka tidak tahu bahwa orang yang melakukan itu hanyalah seorang anak berusia 10 tahun, dan ia melakukannya secara tidak sengaja. Anak laki-laki itu, Watson, bahkan tidak tahu apa yang telah ia lakukan. Fenomena aneh di langit berlangsung selama beberapa menit sebelum perlahan menghilang. Kabut abu-abu di belakang punggung Watson, yang tampak seperti mata, telah menghilang ke udara juga. Rasa perih di tubuhnya mereda perlahan, diikuti oleh kekuatan yang melonjak seperti laut. Watson mengepalkan tinjunya, tempat di mana buku-buku jarinya menyentuh udara mengeluarkan suara berderit seolah-olah sedang menghancurkan udara. Aku seorang prajurit tingkat emas sekarang. Watson mendesah. Kemudian, dia melihat sekeliling. Selain Nightingale, yang tetap terkejut saat dia duduk di bangku, para penjaga lainnya berlutut di depannya. Mereka tidak berani bernapas dengan keras, mereka bahkan tidak berani menatapnya. Benar saja,
Sistem telah membuat mereka takut. Dikatakan bahwa perpaduan aura terang dan gelap akan menyebabkan kerusakan pada dunia. Tampaknya semuanya baik-baik saja. Langit masih biru, dan rumput di tanah masih hijau. Jumlah orang di sekitar mereka tidak berubah. Watson merasa lega, ia mulai memeriksa tubuhnya. Elemen terang dan gelap di tubuhnya telah berubah menjadi bola gas abu-abu. Gas tersebut telah terkumpul di perut bagian bawah Watson. Gas tersebut mengelilingi bola semi-transparan yang tampak seperti bintang. Watson ingat bahwa sistem tersebut mengatakan bahwa ia telah menyatu dengan elemen yang bukan milik dunia, dan ia telah memperoleh item kelas dunia, sumber sihir kekacauan. Apa sumber kekuatan magis itu? Apa item kelas dunia itu? Ketika ia memikirkan hal itu, pengetahuan yang sesuai tiba-tiba muncul di benaknya. Sumber sihir kekacauan adalah item kelas dunia. Item yang dapat membuat atau menghancurkan dunia disebut sebagai alat kelas dunia. Itu adalah peralatan luar biasa yang tidak kalah dengan para dewa. Informasi dasar, elemen kekacauan adalah elemen ketujuh yang membentuk dunia. Elemen tersebut memiliki 3 karakteristik: pemusnahan, dan distorsi. Tingkat kekuatan, hanya pada tingkat emas. Elemen tersebut dapat dipulihkan dengan menyerap item atau binatang tingkat tinggi. Elemen tersebut akan tumbuh dengan sendirinya. Kemampuan, dapat memberikan orang lain bakat untuk mempelajari sihir kekacauan atau aura kekacauan. Murid itu akan menyerap kekuatan dari gurunya. Kemudian, setelah murid itu meninggal, kekuatan itu akan kembali ke tubuh gurunya. Setelah membacanya, Watson menelan ludahnya. Aku tidak menyangka benda yang disebut kelas dunia ini akan tumbuh dengan sendirinya. Apakah ini berarti benda itu akan menjadi sangat kuat di masa depan? Sayangnya, sumber sihir itu baru saja lahir, benda itu masih terlalu lemah. Tentu saja, jika dia memberinya banyak hal baik, benda itu mungkin dapat berkembang dengan cepat. Dengan sumber dayanya, dia akan mampu mencapainya. Sumber sihir juga memiliki kemampuan untuk memberikan bakat kepada orang lain. Karena kekacauan tercipta ketika seseorang menggabungkan elemen terang dan gelap, itu pasti lebih kuat dari terang dan gelap. Watson bersiap untuk menunggu sumber sihir mengisi ulang energinya. Kemudian dia akan mendistribusikan karakteristiknya kepada keluarga dan bawahannya. Kekuatan sumber sihir tidak sama dengan kekuatan Watson, tetapi itu membatasi kekuatannya. Misalnya, jika Watson berada di tingkat emas, maka sumber sihir akan menjadi tingkat platinum. Sebaliknya, jika sumber sihir adalah tingkat emas, maka Watson tidak bisa menjadi tingkat platinum. Oleh karena itu, sebelum dia dapat mendistribusikannya, dia perlu mempertimbangkan masalah tersebut dengan hati-hati dan memilih orang yang tepat. Setelah dia memeriksa sumber sihir, Watson mengangkat kepalanya dan mengangkat satu jari. Jarinya melepaskan gumpalan kabut abu-abu samar, berubah menjadi pedang tipis, dan menghancurkan batu besar. Itu benar, batu itu hancur. Aura tempur normal dapat memotong batu menjadi 2 bagian, dan beberapa prajurit yang lebih kuat bahkan dapat menghancurkan batu menjadi bubuk. Watson berbeda. Aura tempur kekacauannya dapat melenyapkan dan memusnahkan. Ketika dia menyentuh batu itu, warnanya berangsur-angsur memudar seolah-olah telah dihapus oleh penghapus. Ketika dia melihat itu, bibir Nightingale bergetar saat dia mengambil telur Phoenix pelangi yang jatuh ke tanah. Dia membersihkannya dan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya, tetapi seolah-olah telur dan bibirnya tidak sejajar. Dia adalah elit tingkat emas, tetapi tangannya sangat gemetar sehingga dia tidak bisa memegang. Apa yang terjadi? Apakah Watson menyebabkan fenomena yang mengguncang langit dan bumi itu? Sepertinya aku harus melaporkan masalah ini kepada bangsawan perbatasan sesegera mungkin. Pikir Nightingale. Dia tidak mengerti apa arti simbol-simbol unsur di langit. Dia hanya tahu bahwa kekuatan Watson telah meningkat berkali-kali lipat, dia tampaknya berada di tingkat yang sama dengannya. Setelah dia memasukkan telur ayam Phoenix pelangi ke dalam mulutnya, Nightingale bertanya kepada Watson dengan hati-hati, apakah kamu baru saja naik pangkat? Ya, Nona Nightingale, aku menjadi prajurit tingkat emas secara tidak sengaja. Sepertinya teknik kultivasi yang kamu ajarkan kepadaku sangat berharga. Aku berjanji akan memberimu 100 telur ayam Phoenix pelangi setiap hari, efektif mulai sekarang. Dia sudah naik pangkat. Ketika Nightingale melihat Watson menggaruk kepalanya dengan malu-malu, telur di tangannya jatuh ke tanah lagi. Dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tuan muda Watson sudah naik pangkat. Para penjaga saling memandang dengan tak percaya dan gembira.
Tuan Muda Watson baru berusia 10 tahun ini. Sudah cukup menakutkan bahwa dia adalah seorang prajurit tingkat perak, tetapi sekarang dia telah naik pangkat, dia adalah seorang prajurit tingkat emas berusia 10 tahun. Beberapa dari mereka menghela napas. Mereka hampir berusia 40 tahun, dan mereka masih hanya prajurit tingkat perunggu. Namun, tuan muda mereka sudah 2 tingkat di depan mereka. Itu benar-benar menyebalkan. Allen juga tersadar kembali. Sebagai kapten penjaga, dia adalah orang pertama yang terhubung dengan Watson. Dia tahu bahwa Watson sangat kuat, dan ketahanan mentalnya bahkan lebih kuat. Pada saat itu, dia hanya memujinya. Memuji tuan muda Watson seperti memuji matahari. Tidak ada orang lain yang memiliki bakat seperti itu di seluruh kerajaan naga suci. Bahkan santo pedang kerajaan saat ini hanyalah elit tingkat berlian. Saya pikir tuan muda Watson hanya perlu 5 tahun untuk melampauinya. Karena itu, izinkan saya menjadi pelayan Anda yang setia dan taat. Mulai sekarang, Anda adalah dewa di hati saya. Saya akan memberi hormat kepada Anda setelah setiap makan. Setelah Allen menyelesaikan kalimatnya, dia bersujud 3 kali di depan Watson. Banyak penjaga juga bereaksi dan memuji Watson. Tentu saja, mereka tidak berlebihan seperti Allen. Beberapa orang bahkan menatap kapten itu dengan marah, mereka berpikir bahwa orang itu terlalu pandai menyanjung. Itu hanya keberuntunganku. Ditambah lagi, ajaran Nona Nightingale sangat berguna. Kalian semua harus belajar banyak darinya. Jika kalian dapat menembus tingkatan lain, maka kalian akan diberi hadiah yang besar. Watson melambaikan tangannya, dia malu dengan tindakan Allen yang berlebihan. Ajaran Nona Nightingale memang hebat, tetapi itu juga karena bakat luar biasa Tuan Muda Watson. Lain kali saat Anda mandi, Tuan Muda, jangan buang airnya. Dan jangan buang makanan yang tidak bisa Anda habiskan. Anda dapat memberikan semuanya kepada saya sehingga saya dapat memperoleh sedikit keberuntungan jenius Anda, Tuan Muda Watson. Allen mengucapkan kata-kata tanpa malu itu dengan serius. Bahkan bibir Lisset yang tanpa ekspresi berkedut saat dia menjauh beberapa langkah darinya. Watson merasa sedikit tidak berdaya. Dia pikir dia mungkin telah maju terlalu cepat. Seorang prajurit tingkat perak berusia 10 tahun cukup dapat diterima, tetapi status tingkat emasnya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Namun, masalah-masalah tersebut cukup sepele. Terutama karena ia tidak ingin para penjaga memujanya setiap kali ia maju ke depan. Ia tidak ingin mereka menjadi penggemar berat yang menginginkan sisa makanan dan air mandinya Wilbur Lisset Manor. Apakah kalian menemukan wanita bernama Nightingale? Wilbur duduk di ruang tamu ketika dia bertanya kepada 2 penjaga. Sebelumnya, ada fluktuasi aneh di langit, seolah-olah ada sesuatu yang berubah. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia tidak mempedulikannya. Karena kaum perbatasan mengiriminya berita, dia telah meminta para petani untuk bubar, masing-masing dari mereka telah mengirim orang untuk menanyakan tentang Nightingale. Begitu mereka menemukan bawahan kaum perbatasan, mereka akan menyiapkan penyergapan dan menunggu penyihir bayaran, yang akan tiba dalam 2 hari. Tuan, kami mengetahui bahwa Nona Nightingale ada di Kastil Blackmoon. Apa, Nona Nightingale telah menyelinap ke Kastil Blackmoon? Itu cepat sekali. Wilbur mengetukkan jarinya dengan wajah muram. Nona Nightingale adalah bawahan kaum perbatasan. Mengapa dia ada di Kastil Blackmoon? Apakah kaum perbatasan ingin membangun hubungan dengan Kastil Blackmoon? Tidak, jika memang begitu, dia tidak akan mengirim orang untuk mendukung mereka. Mungkin sang bangsawan ingin Nona Nightingale yang memilih. Wilbur memikirkan hal itu. Sebagai pemilik istana, dia bukan orang bodoh. Dia tahu tentang air kotor para bangsawan. Karena sang bangsawan perbatasan telah mengirim Nona Nightingale ke Kastil Blackmoon sejak lama, jelas bahwa dia ingin merekrut mereka. Nightingale mungkin ada di sana untuk menghancurkan mereka jika mereka tidak patuh. Itu pasti rencana sang bangsawan perbatasan. Dia tidak akan dirugikan apapun yang terjadi. Sang bangsawan perbatasan dapat membuat rencana cadangan, tetapi aku tidak punya kemewahan itu. Kirim seseorang untuk menghubungi Nona Nightingale nanti. Berhati-hatilah agar tidak membiarkan siapapun dari Kastil Blackmoon mengetahuinya. Lupakan saja, aku akan menulis surat padanya. Katakan saja bahwa aku akan menyiapkan 1000 koin emas sebagai hadiahnya. Wilbur tampak gelisah setelah dia menulis surat itu. 1000 koin bukanlah jumlah yang sedikit baginya, tetapi dia bersedia membayar harganya jika dia bisa menghancurkan Kastil Blackmoon. Para penjaga mengambil surat itu dan berkata, "Ya Tuan."
Kemudian, mereka meninggalkan istana. Wilbur berdiri dan mondar-mandir di lantai. Wajahnya yang muram ditutupi dengan lapisan tawa. Watson dan Kastil Blackmoon, kalian sudah selesai. Tidak peduli apa yang dipikirkan bangsawan perbatasan, aku akan menghancurkan kalian saat aku membawa Nightingale ke pihakku. Bangsawan itu berada ratusan kilometer jauhnya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tawa muram Wilbur bergema di aula. Sementara itu, di lapangan pelatihan Kastil Blackmoon, Watson melakukan teknik teleportasi untuk semua orang. Teleportasi adalah simbol prajurit tingkat emas. Setelah dia naik ke tingkat emas, dia harus mencobanya. Pada saat itu, kabut abu-abu samar muncul dari bawah kakinya. Kabut itu meninggalkan jejak kaki yang jelas di lapangan latihan. Kemudian dia muncul sekitar 10 meter jauhnya dengan desiran. Kemudian, dengan hentakan kaki lainnya, dia muncul di sisi lain beberapa meter jauhnya, kecepatannya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menangkapnya. Nightingale telah menguasai aura tempur elemen gelap. Kecepatannya tidak cepat, tetapi dia bisa mengubah dirinya menjadi bayangan, yang cukup aneh. Dia bisa muncul di belakang musuhnya secara tak terduga. Dalam hal kecepatan, dia tidak secepat Watson. Aura tempur elemen kacau yang dikuasai Watson lebih kuat daripada aura tempur elemen gelap. Dia tidak menyentuh apapun saat dia berteleportasi, tetapi batu besar di lintasannya telah menghilang secara misterius seperti selembar kertas yang telah dihapus penghapus. Para penjaga tercengang, mereka menelan ludah mereka. Apakah itu kekuatan Tuan Muda Watson saat ini? Dia terlalu kuat. Saya merasa ini di luar jangkauan prajurit. Tingkat emas biasa. Saya ingin tahu siapa yang lebih kuat. Apakah Tuan Muda Watson atau Nona Nightingale? Nightingale menatap tempat Watson berteleportasi dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia telah mengajarinya aura tempur elemen gelap, jadi dia tahu segalanya tentang itu. Dia seharusnya tahu itu akan terjadi. Dia merasa bahwa aura tempur di tubuh Watson sama sekali berbeda dari apa yang telah diajarkannya. Apakah benar-benar ada orang jenius di dunia yang tidak hanya dapat menguasai apa yang mereka pelajari tetapi juga mengembangkan keterampilan mereka? Baiklah. Jangan hanya berdiri di sana dan menonton. Aku hampir selesai dengan pelatihanku. Giliranmu selanjutnya. Watson menyeka keringat dari dahinya dan berbalik untuk berjalan menuju Kastil Bulan Hitam. Dia siap membiarkan Wendy menyiapkan mandi untuknya. Karena aura tempur elemen kacau relatif istimewa, dia takut akan melukai orang lain saat dia berteleportasi, jadi dia menyuruh mereka untuk menonton dari samping. Dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya sendiri, jadi sudah waktunya bagi bawahannya untuk melanjutkan pelatihan mereka. Saat mereka melihat Watson pergi, semua orang menatapnya seolah-olah dia adalah monster berkulit manusia. Tatapan mereka padanya sangat aneh. Seseorang berseru, bakat Tuan Muda Watson terlalu mengejutkan. Kapan aku bisa menjadi prajurit tingkat emas seperti dia? Orang lain berkata, kurasa aku bisa menjadi prajurit tingkat emas, tetapi mustahil bagiku untuk menjadi seperti Tuan Muda Watson. Watson kembali ke istana di tengah seruan orang banyak. Setelah Wendy menyiapkan bak mandi untuknya, dia berbaring di bak mandi yang luas untuk waktu yang lama untuk menghilangkan rasa lelahnya. Setelah itu, tibalah waktu makan malam, Watson sangat pendiam di meja makan. Selain anggota keluarganya yang menemaninya setiap hari, Alan, Lizette, Wendy, dan Nightingale juga hadir di meja makan. Namun, acara makan malam itu tidak berlangsung damai karena semua orang di meja terus bertanya kepada Watson tentang kemajuannya ke tingkat emas. Watson, ku dengar kau cukup beruntung untuk menggabungkan aura tempur terang dan gelap dan naik ke tingkat emas. Mata Vincent membelalak tak percaya. Kakak tertua, kau tidak perlu terlalu terkejut, aku hanya beruntung. Itu saja, jawab Watson. Vincent memiliki pandangan aneh di matanya, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jadi dia tidak mengatakan apapun tentang itu. Ketika dia menyadari bahwa dia telah berhasil mengacaukan percakapan, Watson menundukkan kepalanya dan memakan nasinya. Kemudian, Scarlett, yang sedang mengunyah makanannya, menatapnya dengan pandangan aneh. Apakah kau yakin telah menggabungkan aura tempur terang dan gelapmu untuk naik pangkat? Apakah kau yakin bahwa menggabungkan kedua jenis aura tempur ini akan memungkinkan seseorang untuk naik pangkat? Aku tidak yakin. Kebanyakan orang tidak akan bisa maju setelah mereka menggabungkan aura tempur mereka. Sebaliknya, mereka bahkan mungkin dalam bahaya. Mungkin dia bisa melakukannya dengan mudah karena dia punya sistemnya. Edward, ayahnya,
duduk di ujung meja. Dia tidak makan. Sebaliknya, dia menatap Watson. Watson, apakah kamu yakin sudah mencapai tingkat emas sekarang? Sudah kubilang berkali-kali, kenapa kamu tidak percaya padaku? Watson tampak seperti akan hancur. Setelah makan malam, keluarganya masih mengganggunya dan menanyakan segala macam pertanyaan. Nightingale masih bersama mereka sampai dia mendengar suara aneh, telinganya berkedut. Nightingale bersembunyi di balik bayangan, dia menghindari Watson dan yang lainnya sebelum dia perlahan menghilang dari titik buta kastil. Di luar kastil, seorang pria berpakaian seperti petani mengintip ke dalam kompleks secara diam-diam, dia ragu-ragu saat memikirkan apakah dia harus masuk. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu Nona Nightingale, bukan? Aku orangnya Tuan Wilbur. Dia berharap Anda dapat membantu kami menyerang Kastil Blackmoon. Dia bersedia memberi Anda 1000 koin emas. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah perintah hitungan perbatasan. Petik 2. Petani itu mengambil surat dari sakunya, Wilbur telah menandatanganinya. Nightingale mengambilnya dan membacanya dengan saksama. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyum mengejek dan menghina. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa aku telah menerima permintaannya, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat menyelesaikannya. Katakan padanya untuk mengirim uang sesegera mungkin dalam 2 hari ke depan. Petik 2. Jika Nightingale pergi ke Wilbur Lisset Manor terlebih dahulu, dan jika dia tidak memakan telur ayam Phoenix Pelangi, atau jika Watson tidak naik ke tingkat emas, maka dia mungkin akan membuat keputusan yang berbeda. Sayangnya, tidak ada jika di dunia. Kita sudah sampai. Kastil yang megah. Nindi, aku ingat kau pernah mengatakan bahwa rumahmu ada di dekat sini. Seorang gadis berambut hijau bertanya kepada gadis di depannya. Gadis itu berwajah oval dengan sedikit lemak bayi. Rambutnya yang panjang berwarna kastanye jatuh ke pinggangnya, ia mengikatnya dengan cincin logam tipis. Ia memiliki sepasang mata biru bundar di wajahnya yang seputih salju, ia menatap kastil hitam besar di dekatnya dengan linglung. Yah, rumahku ada di dekat sini, itu dalam jangkauan kastil. Aneh, apakah aku pergi begitu lama sehingga aku salah ingat? Mungkin mereka telah bermigrasi dan menjual tanah itu kepada pemilik kastil. Nindi melirik tembok hitam tak berujung itu dan mengerutkan kening. Ini salahku karena terlalu sibuk selama ini. Aku tidak punya banyak uang, dan aku jarang menulis surat ke rumah. Ia tidak ingat ada tembok hitam atau gedung tinggi berbentuk bulan sabit. Sebaliknya, yang ada hanyalah tanah tandus, rumah kayu 3 lantai, dan peternakan ayam kecil. Nama lengkapnya adalah Nindi Gary. Dia berusia 18 tahun dan merupakan penyihir elemen air tingkat besi. Dia telah diuji bakatnya dalam sihir sejak dia masih sangat muda. Saat itu, orang tuanya sangat senang. Mereka menjual sebagian besar aset mereka yang tidak terpakai dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk membelikannya sebuah buku, ensiklopedia sihir dasar. Dia berhasil menjadi murid penyihir dengan pengetahuan yang dia pelajari dari buku itu. Murid mengacu pada mereka yang telah mulai mempelajari sihir, tetapi mereka belum mencapai tingkat besi. Dia menjadi penyihir elemen air tingkat besi saat dia berusia 12 tahun. Dia terpaksa meninggalkan rumahnya karena dia tidak dapat mengembangkan bakatnya di sana. Pertama, dia pergi ke Monty Town, dia berharap untuk menemukan penyihir yang kuat sebagai guru. Pada akhirnya, dia tidak mencapai keinginannya. Setelah itu, dia berkeliling kerajaan naga suci. Dia mencoba untuk meningkatkan dirinya sendiri sambil meningkatkan pengetahuannya. Selama perjalanan, Nindi menyadari bahwa bakatnya dalam ilmu sihir adalah hal yang baik. Meskipun ilmu sihir adalah yang terkuat dari keempat profesi, ilmu sihir juga merupakan yang termahal untuk dipelajari. Ketika para penyihir tingkat perunggu atau perak yang kuat itu mengambil murid, hasilnya tidak seperti yang dibayangkannya. Mereka mengajar dengan sabar dan menyiapkan tongkat atau buku-buku sihir yang sangat bagus untuk murid-murid kesayangan mereka sebagai hadiah selamat datang. Sebaliknya, jika mereka menginginkan seseorang sebagai guru, murid tersebut harus menyiapkan biaya sekolah yang mungkin berupa tongkat atau 100 hingga 1000 koin emas. Setelah itu, sang guru mungkin hanya akan memberikan muridnya sebuah gulungan sihir. Mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Hal yang sama berlaku untuk para penyihir yang terlahir dengan dukungan yang kuat di belakang mereka. Mereka tidak harus menjadi murid, dan mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup sumber daya. Namun, begitu mereka menggunakan sumber daya tersebut,
mereka harus menjadi bagian dari keluarga. Mereka tidak dapat mengkhianati keluarga selama sisa hidup mereka, atau mereka akan memiliki akhir yang menyedihkan. Suatu ketika ada seorang pewaris keluarga bangsawan kecil yang tertarik pada kecantikannya. Dia menunjukkan kebaikannya dan menjanjikan sepertiga dari sumber daya sihir keluarga jika dia bersedia menikah dengannya. Namun, pria itu cukup pendek, dan dia cukup gemuk. Nindi mempertimbangkan lamarannya dengan sangat hati-hati sebelum dia menolaknya. Kemudian, dia kembali ke Monty Town 3 bulan lalu. Nindi memutuskan untuk menjadi penyihir tingkat rendah di persekutuan penyihir. Jika dia bekerja keras pada misi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk meningkatkan pangkatnya. Dia akan pulang ketika dia menjadi penyihir tingkat perunggu, tetapi dia tidak menyangka bahwa misi pertamanya akan memungkinkannya untuk pulang. Dia juga tidak menyangka rumahnya akan hilang. Nindi, kamu harus percaya pada keluargamu. Mungkin mereka tidak menjual tanah itu, mungkin kastil bulan hitam telah membelinya. Mungkin keluargamu bekerja dengan mereka, atau mungkin saudara perempuanmu telah menikah dengan pemiliknya. Tidak ada yang pernah pasti. Ketika dia mendengar itu, Nindi tersadar kembali, dia memiliki pandangan aneh di matanya. Indix, aku harus mengingatkanmu bahwa aku memiliki 7 saudara kandung, dan 3 di antaranya adalah perempuan. Aku adalah putri tertua, anak kedua dalam keluarga. Kakak perempuanku baru berusia 12 dan 11 tahun, mereka masih terlalu muda untuk menikah. Nindi tidak berpikir itu adalah ide yang baik untuk menjadi seorang pelayan atau menjadi selir bangsawan. Setiap orang harus hidup mandiri. Dia akan kehilangan kesabarannya jika Indix bukan sahabatnya di persekutuan penyihir. Baiklah, kita telah tiba di tujuan kita. Semuanya, istirahatlah. Ini adalah mantra serangan gabungan tingkat perunggu elemen air. Kalian dapat membagikannya nanti. Ini hadiah kalian. Folsen melihat ke kastil bulan hitam. Dia mengambil botol air dan sepotong roti gandum dari tas kecil di pinggangnya. Dia merobeknya dengan lembut, melemparkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya dengan air. Saat dia melakukannya, tas kecil itu tidak berubah ukurannya, itu adalah benda ajaib. Tas itu memiliki banyak ruang di dalamnya, dan bisa menampung banyak barang. Beberapa penyihir di dekatnya, termasuk Nindi, melihat pemandangan itu dengan iri. Mereka hanya memiliki roti yang kering atau keras seperti batu di saku mereka, mereka mulai memakannya. Folsen menatap kastil Blackmoon sebentar, lalu, dia tersentak. Dia mengira bahwa teman lamanya, Zhang Will, telah membesar-besarkan situasi dalam suratnya, tetapi dia benar. Kastil Blackmoon adalah kekuatan yang tidak berpengalaman. Mereka pasti telah menambahkan kata kastil ke namanya. Dia terkejut ketika melihat pemandangan itu jauh lebih megah dari yang dia bayangkan. Aku tidak menyangka Zhang Will akan berhadapan dengan monster sebesar itu. Tidak heran dia ingin aku membawa 5 orang bersamaku dalam misi ini. Dan dia juga ingin membayar mereka masing-masing 100 koin emas. Kastil Blackmoon seperti binatang raksasa yang tergeletak di tanah, hal itu membuat Folsen gelisah. Namun, dia menahan emosi itu. Semakin kuat lawannya, semakin murah hati majikannya akan memberinya hadiah. Mungkin dia bahkan bisa menaikkan biaya saat bertemu mereka berikutnya, mungkin 120 atau 150 koin emas untuk setiap penyihir. Jika majikan menyetujui permintaannya, dia akan memberi penyihir lain tambahan 10 koin emas masing-masing. Dia ingin memamerkan kemurahan hatinya. 2 jam kemudian, Folsen dan tim penyihirnya bertemu Wilbur dan pemilik rumah bangsawan lainnya di Wilbur Lisset Manor. Pemilik telah menyiapkan pesta untuk menyambut kedatangan mereka. Kemudian, Folsen menyebutkan bahwa dia menginginkan kenaikan gaji karena kastil Blackmoon lebih kuat dari yang diharapkan. Tuan Folsen, saya menghargai profesionalisme dan kemampuan Anda sebagai seorang penyihir. Saya menyetujui permintaan Anda, dan saya akan memberi Anda masing-masing 140 koin emas sebagai hadiah. Sayangnya, hanya itu yang bisa saya tawarkan. Jika saya harus membayar lebih, maka saya akan terpaksa mengurangi tenaga kerja saya. Wilbur memberikan jawaban yang menyakitkan untuk mengungkapkan posisinya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Wilbur. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo berangkat sekarang. Folsen memahami situasinya, dia tersenyum puas, 140 koin emas yang ditawarkan sesuai dengan harapannya. Wilbur bertanya, apakah Anda yakin harus pergi sekarang? Pesta belum resmi dimulai. Saya yakin.
Folsen mempertahankan senyumnya yang tenang dan melambaikan tangannya. Seekor burung hantu bermata aneh terbang dari rumah besar dan mendarat di bahunya. Lebih baik merayakan setelah menyelesaikan misi. Kita tidak hanya dapat menikmati rampasan perang kita dengan bebas, tetapi kita juga dapat menginjak-injak tulang musuh kita, mengangkat gelas anggur kita, dan minum sampai fajar. Sepertinya kita tidak punya hal lain untuk dipikirkan saat itu. Lord Folsen, Anda seorang penyihir yang mengagumkan. Wilbur mengangguk, dan pada saat itu, nadanya jauh lebih tulus. Saya akan meminta seseorang untuk memberitahu Nona Nightingale. Pada saat yang sama, saya akan mengumpulkan pasukan kita sekarang. Kita akan berangkat ke Kastil Blackmoon dalam 1 jam. Saya akan mengumumkan bahwa perang telah dimulai. Di lapangan latihan, Kastil Blackmoon. Watson berdiri di tanah berbatu tandus, dia memegang pedang kayu di tangannya saat dia membuat beberapa gerakan menebas. Bang! Dengan suara teredam, aura abu-abu kacau menutupi pedang kayu itu sebelum segera menghapusnya dari keberadaan. Watson tersenyum kecut. Aura kacau terbentuk dari aura terang dan gelap. Dalam hal kekuatan, itu 10 kali lebih kuat dari 2 jenis aura lainnya. Namun, itu akan hancur saat mencapai tanganku kecuali senjata di tanganku adalah tingkat perak atau lebih tinggi. Senjata tingkat besi dan tingkat rendah akan hancur, senjata tingkat perunggu lebih baik. Mereka dapat menahan 10 kali lebih banyak. Terkadang, kekuatan juga bisa menjadi kerugian. Untungnya, aura tempur yang dihasilkan oleh fusi Watson dapat dibagi. Aura tempur yang kacau dapat dibagi menjadi sifat terang dan gelap, dan elemen terang dapat dibagi menjadi 4 elemen dasar, tanah, api, air, dan angin. Watson merasa aneh, elemen terang dan gelap memiliki aura tempur yang sama, tetapi tidak dapat dipisahkan seperti elemen terang. Keempat elemen dasar yang membentuk dunia tidak ada hubungannya dengan atribut gelap, seolah-olah elemen gelap diciptakan di luar sistem. Aura tempur elemen gelap mewakili kekuatan kabut, korosi, dan melahap. Ketiga kekuatan itu dapat menghalangi kelima indera seseorang, itu akan menyulitkan orang untuk melihat sesuatu dengan jelas. Ada juga asam kuat yang merangsang permukaan benda dan makhluk. Itu akan meninggalkan jejak erosi gelap, jika benda itu adalah pedang panjang perunggu. Itu akan menjadi senjata tingkat besi atau besi tua. Kemampuan melahap itu sederhana, seperti yang ditunjukkan Nightingale, dia mengendalikan bayangan untuk menelan benda itu dan menggunakannya sebagai tas penyimpanan. Sekarang setelah aku menguasai aura tempur elemen gelap tingkat emas, aku dapat memanfaatkan elemen gelap sampai batas tertentu. Watson mengulurkan tangan kanannya, bayangan di belakangnya menggeliat, dan pedang kayu sepanjang 3 meter perlahan muncul dari dalamnya. Dia memegangnya di tangannya. Dia menamai kemampuan itu Shadow Space. Luasnya hanya 3 meter persegi, dan tidak dapat menyimpan banyak barang. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, ruang penyimpanannya juga bisa menjadi lebih besar. Selain kemampuan itu, ia juga menguasai kemampuan untuk mengubah tubuhnya menjadi ilusi. Ia dapat menggunakan aura tempur elemen gelapnya untuk mengubah bagian daging dan darahnya menjadi bayangan. Kemampuan itu paling baik digunakan pada malam hari dan di tempat gelap. Aura tempur bukanlah sihir, tetapi aura tempur praktisi tingkat tinggi akan memiliki karakteristik elemen dasar dunia. Aura itu memiliki warna misterius yang sebanding dengan sihir. Berbeda dengan aura tempur elemen gelap, aura tempur elemen terang yang dipahami Watson juga memiliki 3 karakteristik, api, penetrasi, dan pemurnian. Yang pertama mirip dengan kemampuan mengubah tubuhnya menjadi bayangan, itu adalah senjata cahaya dan api matahari. Senjata cahaya dapat menggunakan cahaya untuk mengubah senjata sesuka hati. Seperti yang tersirat dari namanya, api matahari dapat mengubah cahaya menjadi api di siang hari, ia dapat memurnikan segalanya. Jika ia menghadapi musuh di siang hari, Watson dapat menggunakan aura tempur elemen cahayanya untuk melawan musuh dan meminjam kekuatan matahari dan senjata cahaya. Jika di malam hari, maka ia akan menggunakan aura tempur elemen gelapnya dan berubah menjadi bayangan sehingga sulit bagi orang lain untuk menjaganya. Sedangkan untuk aura tempur yang kacau, kekuatan penghancurnya terlalu besar, jadi Watson memutuskan untuk tidak menggunakannya kecuali jika diperlukan. Karena sistem telah menyatukan elemen kacau, sumbernya ada padaku. Selain mengolah aura elemen ini, bisakah aku juga menggunakan sihirnya? Namun, jika aku ingin menggunakan sihirnya, aku harus memiliki mantra, susunan sihir yang stabil, dan struktur operasional.
Aku yakin tidak ada satupun buku sihir di dunia ini yang dapat merekam sihir chaos. Mungkin aku perlu membuatnya sendiri. Watson tiba-tiba memikirkan itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak harus. Chaos adalah elemen yang lahir dari perpaduan elemen terang dan gelap. Aku hanya perlu menemukan sihir elemen terang dan gelap dengan level yang sama dan menggabungkannya untuk menciptakan sihir chaos. Aku benar-benar jenius. Sayangnya, sihir terang dan gelap juga langka di dunia ini. Saat dia memegang pedang kayu yang muncul dari bayangan, Watson tidak menggunakan aura tempur chaosnya. Dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk memegangnya dan menebasnya saat dia menetapkan rencana pelatihan masa depannya di dalam hatinya. Meskipun sihir terang dan gelap sulit ditemukan, begitu dia menemukannya, dia yakin bahwa dia akan menjadi penyihir termuda dan terkuat di dunia. Watson, telur ayam Phoenix pelangi tidak cukup. Isi ulang untukku. Aku akan keluar. Terdengar suara saat angin bertiup di belakangnya. Watson tidak menoleh. Sebaliknya, dia memegang pedang kayu di tangan kirinya dan meraih tangan mungil yang lembut di sebelah kanannya. Ketika dia berbalik, Watson menyadari bahwa tangan itu milik Nightingale. Dia pasti ingin menepuk bahunya, tetapi dia terkejut dengan tindakannya. Dia membuka bibir merah mudanya untuk berbicara, tetapi dia membeku di tempat.